الحمد لله نحمده حمدا يفوق العد والخسران واشكره شكرا تنال به منه موائب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib wasiatkan kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian untuk memelihara takwa. Takwa bisa berarti memelihara, menjadikan diri kita terpelihara, berada di jalan yang lurus dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ada kalanya takwa berarti takut sehingga kita tidak melakukan apa yang dilarang. Karena pertama-tama sebelum menjalankan sesuatu kebaikan, maka kita pun juga harus meninggalkan apa yang dilarang itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba barangkali sulit untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Kita sebagai hamba barangkali tidak mudah dan mungkin akan sulit sekali untuk langsung berhadapan dengan Allah. Tetapi kita diberikan Allah satu cara agar mendapatkan ridha-Nya. Kita diberikan Allah cara untuk selalu mendapatkan kasih sayang-Nya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari mengatakan bahwa kita diminta mencari qurbah dengan amal kita, mencari kedekatan Allah dengan amal kita. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Marhalabid juga menjelaskan bahwa ayat itu mengandung 3 pokok penting. Yang pertama adalah ittaqullah. Orang-orang yang beriman pertama-tama diminta ittaqullah yang beliau artikan dengan tarkul manahi atau tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan. Yang kedua adalah wabtaghu ilaihil wasiyah yang beliau artikan dengan kita menjalankan taat wal ibadah. Barulah kita kemudian berupaya dengan wajahidu fisabilih, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang di jalan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka selaku hamba yang bisa kita upayakan adalah mencari cara, mencari jalan untuk selalu mendapatkan. Kita sebagai hamba diminta untuk beribadah, ibadah mahdha dan khairu mahdha. Yang mahdha seperti salat, zakat, puasa dan haji. Yang khairu mahdha sangat luas, mulai dari infak, berbakti kepada orang tua, bekerja dengan baik, dengan niat mendapatkan ridha Allah. Semua akan menjadi cara kita, sebagai wasilah kita untuk dekat dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kepentingan untuk mencari wasilah, mencari cara menunjukkan bahwa beragama itu menuntut kita untuk aktif. Beragama kita menunjukkan bahwa kita diminta untuk berusaha. Orang beragama tidak bisa untuk mencapai yang tinggi hanya dengan berdiam diri saja. Sudah menjadi sunnah manusia diberikan hukum alam bahwa setiap hal harus dicapai dengan usaha. Karena itulah di dalam surat Al-Isra diulang lagi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'dzaba rabbika kana maghfura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa selain Allah, bahkan Nabi sekalipun
akan menjadi berusaha sebagaimana kita untuk mendapatkan ridha dari Allah. Para nabi pun berupaya keras meskipun mereka dijamin masuk surga, bahwa dosa-dosa mereka diampuni karena mereka maksum. Tetap saja mereka menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Mereka menjalankan apa yang mereka perintahkan juga kepada para umatnya. Dan mereka dengan rendah hati menjalankan seluruh ajaran agama. Sehingga suatu hari di dalam satu kisah, Siti Aisyah, seorang istri yang terkenal dari Rasulullah, melihat Rasulullah menjalankan salat sehingga kakinya bengkak. Siti Aisyah sangat heran, mengapa Rasulullah menjalankan hal demikian. Sehingga ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghafira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakur." Siti Aisyah bertanya dengan herannya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti ini?" Yaitu menjalankan sholat sampai bengkak kaki-kakinya. Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?" Hadirin yang dirahmati Allah, inilah teladan dari Nabi kita bahwa beliau melakukan taqarrub, melakukan pendekatan, melaksanakan ibadah sebagai bagian dari pendekatan kepada Allah, meskipun dosa-dosa diampuni, meskipun surga sudah menjadi jaminan bagi mereka. Maka bagi kita yang masih jauh jalannya, bagi kita yang tidak maksum, yang tidak lepas dari salah dan dosa, maka tuntutan itu tentunya lebih besar. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itulah wasilah sebagai cara kita dengan ibadah, baik menjalankan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, adalah menjadi tugas kita selaku umat Islam. Sangat tidak disarankan orang berislam mengatakan saya ingin sampai kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan salat. Tidak disarankan bahwa seorang yang beriman mengatakan aku beriman, tapi tidak menjalankan puasa. Dan juga orang mengatakan saya beriman, tetapi tidak berusaha untuk menjalankan haji maupun menjalankan ibadah zakat di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, wasilah adalah cara kita mendekat kepada Allah, tetapi tujuannya bukan itu. Tetapi penentu di dalam keselamatan manusia bukanlah wasilah itu sendiri. Penentu bagi manusia adalah rahmat Allah. Penentu kita menjabat keselamatan adalah rahmat Allah itu sendiri. Karena itulah di dalam satu riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Jabir dijelaskan, an Jabirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhilu ahadan minkum amaluhu lal jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Sahabat Jabir mengatakan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karena amalnya. Demikian juga dengan aku, kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bagian kedua ini seolah-olah bertentangan dengan yang pertama, di mana kita diminta untuk bertakwa, mencari wasilah dan berjihad. Namun di dalam hadis ini dikatakan bahwa amal tidak menjadikan kita masuk surga dan tidak pula menjauhkan dari neraka, tetapi hanya rahmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita tilik kembali pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran dan Sunnah ini tidaklah bertentangan, bahwa sebagai hamba kita mencari cara, sebagai hamba kita diberikan cara berproses, tetapi penentunya adalah Allah itu sendiri. Boleh jadi orang beramal banyak tetapi tidak ikhlas, tidak bertauhid, maka boleh jadi juga pahalanya tidak dicapai. Demikian pula ada orang-orang yang mungkin tidak tampak beramal banyak, tapi karena keikhlasan, karena kejelasan tujuannya untuk Allah, maka dia mendapatkan petunjuk. Karena itulah hadirnya dirahmati Allah, kita selaku hamba dilarang berputus asa. Andaikan kita banyak dosa pun, jalan kepada Allah pasti terbuka. Dan andaikan kita pun banyak berpahala, katakan beramal, maka tetaplah kita harus insyaf bahwa semua tanpa rahmat Allah mungkin tidak akan memberikan hasil maksimal. Meskipun Allah Mahadir,
Allah tidak akan menyamakan orang beramal dan tidak beramal. Allah tidak akan menyamakan orang yang tahu dan tidak tahu. Semua dibedakan di dalam Al-Quran. Tetapi kunci akhir adalah rahmat Allah. Karena itulah di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa kita semuanya orang yang berislam, beriman, tidak boleh putus asa akan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita selain kesyirikan akan diberikan pengampunan oleh Allah. Dan jika kita mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah mendatangi kita dengan berlari. Demikian pula jika kita mendatangi Allah sedepa, sehasta, Allah mendatangi kita dengan sedepa yang menunjukkan betapa Allah membalas hambanya dengan yang lebih baik. Karena itulah seorang tokoh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, min alamatil itimadi 'alal 'amali nuqsanur raja'a inda wujudil sunnah. Di antara orang-orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya harapan ketika mereka mengalami ketergelinciran. Pernyataan beliau memaksudkan bahwa ketika orang sudah beriman pada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka dia tidak akan mengalami kegalauan. Dia akan sadar ketika salah akan kembali dan selalu berharap rahmat Allah. Dan andaikan ia beramal banyak pun, dia tetap akan mengerjakan kebaikan itu karena dia sadar bahwa tidak ada kata akhir dari upaya mendapatkan rahmat Allah itu. Kan karena tidak boleh berpegang kepada amalan kita sendiri, kepada kita perbuatan kita sendiri dan mengatakan seolah dengan perbuatan inilah saya masuk surga dan saya diberikan keselamatan. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah hal-hal yang patut kita ingat di dalam kesempatan ini yang khatib wasiatkan pada diri khatib dan juga jamaah sekalian. Semoga kita selaku hamba diberikan keinsyafan untuk selalu mencari wasilah. Sebagai hamba diberikan kekuatan hidayah untuk menjalankan tugas kita selaku orang yang beriman dengan menunjukkan bukti bahwa kita beriman. Namun pada saat yang sama kita selalu insyaf untuk selalu bersandar kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة